Pendapatan dan biaya atau income expense di program Soles Retail. Biaya atau income expense ini adalah modul tambahan. Jadi setelah beli program Soles Retail, bisa beli lagi modul untuk biaya atau income expense-nya. Nah, setelah kita setting di admin sebelumnya, maka di menu biaya ini kita untuk transaksinya. Di sini ada input pendapatan biayanya, sedangkan yang di bawah ini ada template transaksi pendapatan dan biaya. Kita ke template-nya dulu. Nah, di template ini jika ada transaksi rutin yang sudah kita lakukan atau yang contohnya seperti pendapatan, ini sudah kita buat contohnya ya. Pendapatan, jadi pendapatan sewa stand itu kan dia bayarnya rutin. Kalau nilainya tidak berubah-ubah atau cenderung misalnya tetap untuk 1 tahun, biar kita tidak ketik terus, kita bisa buat di template-nya. Jadi nanti pada saat transaksi tinggal kita panggil. Contohnya kodenya P01, template-nya pendapatan sewa stand, tipenya pendapatan, kategorinya sewa stand ya. Transaksinya untuk stand teh poci. Ini nilainya berapa? Misalnya 500.000 seperti di sini. Kemudian kalau ada yang lainnya lagi, tinggal kita ini simpan. Kemudian kita buat yang baru lagi, misalnya kodenya P02. Misalnya sewa kedua gitu misalnya ya. Pendapatan sewa stand juga, karena kita punya contoh baru satu. Kemudian di sini pendapatannya si standnya kue lapis, misalnya dia lebih kecil, standnya cuma bayar 300.000. Simpan ya. Jadi nanti ini kita bisa transaksikan langsung. Jadi di sini kita buat template-nya saja ya. Stand kedua bisa kita ubah sewa kue lapis. Oke. Kemudian yang ini bisa kita ubah biar lebih spesifik, sewa teh poci. Oke. Nah, udah. Nah, selanjutnya kita tinggal transaksi di bagian pendapatan biaya ini. Nah, di sini kita bisa input satu-satu atau nantinya pakai template. Nah, kita klik di new. Nah, di sini kalau input satu-satu kita klik di sini. Kalau pakai template, nah di sini kita pilih tadi di bagian pendapatan. Nah, di sini. Ini tinggal kita misalnya si teh poci yang bayar, tinggal kita pilih ini. Nah, udah otomatis muncul. Tinggal diisi di tambahan di keterangannya, misalnya sewa bulan Juli. Nah, kita simpan. Kemudian si kue lapis misalnya bayar juga dia sewa bulan Juli. Simpan ya, karena nilainya cenderung sama. Oke. Nah, di sini sudah muncul. Statusnya masih input. Kalau misalnya udah oke, udah pasti, tinggal kita pilih confirm. Nah, statusnya sudah berubah jadi confirm. Kalau kita lihat di sini di all, statusnya dia sudah confirm. Nah, kalau untuk biaya-biaya misalnya yang nggak tentu kayak bayar listrik kayak gitu ya. Misalnya ini bayar listrik kan nggak tentu, biasanya tergantung pemakaian. Nah, baru kita input satu-satu di sini. Misalnya bayar listriknya sekarang 753.000 gitu. Ya. Ini listrik bulan Juli 2021. Tinggal kita simpan. Oke. Terus ya begitu seterusnya ya. Misalnya untuk gaji karyawan, kalau diglobalkan, misalnya untuk 1 bulan ini bayar gaji berapa, misalnya 10 juta untuk berapa orang misalnya itu. Ya, misalnya gaji karyawan, berarti ini keseluruhan karyawan Juli 2021. Simpan. Oke. Nah, statusnya dia di sini masih input ya.
Kalau sudah, tinggal ini kita confirm. Ya, berarti ini semua sudah confirm. Nanti tinggal kita lihat di laporannya. Oke, itu untuk template dan transaksi pendapatan dan biaya.